Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Cari terang jasa, tegas, humanis, berintegritas. Perkenalkan, nama saya Teh Pipit. Halo, saya Kang Ilham, dan kami ke depan akan menemani Sobat Adiaksa semua di beberapa menit ke depan. Jadi, Kang Ilham, podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang ini punya tujuan nih, yaitu untuk memberikan informasi dan edukasi seputar hukum. Bener banget Teh. Jadi hari ini episode perdana kita nih Teh. Jadi dalam podcast Teh. Episode perdana ini kita mau ngapain nih Kang Ilham? Jadi hari ini podcastnya itu mau membahas tentang restoratif justice Teh. Restoratif justice. Iya benar banget. Jadi restoratif justice ini Teh adalah pemulihan keadaan Teh. Pemulihan keadaan. Keadaan siapa ini yang mau dipulihkan nih? Keadaannya semua Teh, baik itu dari korban, baik itu dari pelakunya nanti dan juga masyarakat Teh. Oke. Dan juga nih Teh, kalau kata anak muda nih Teh, FYI nih Teh. For your information katanya. Oke. Ya. Apa ini Kang Ilham? Jadi restoratif justice ini adalah salah satu inovasi Kejaksaan RI untuk khususnya di bidang tindak pidana umum Teh. Oke, betul. Jadi untuk lebih tahu lagi restoratif justice ini apa, kita akan hadirkan narasumber, gitu gak Kang Ilham? Bener banget Teh. Kang Im ya. Kang Ilham. Iya, Kang Ilham ya. Jadi enaknya sih apa-apa. Kang Iam. Oh boleh, Kang Iam juga boleh Teh. Mungkin tanpa basa-basi lagi Teh. Boleh. Mungkin kita langsung aja panggilin narasumbernya karena Sobat Adiaksa di rumah juga udah nunggu-nunggu nih. Betul, dari tadi, kita udah kehadiran satu narasumber di sini, yaitu Bapak Denny Mahendra Putra, Sarjana Hukum Magister Hukum, Kepala Subseksi Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Selamat datang Pak Denny. Selamat datang. Nah, Pak Denny boleh nih diperkenalkan dulu kepada Sobat Adiaksa. Pak Denny ini sejak kapan nih jadi Kasubsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang? Autobiografinya Teh. Autobiografi. Ya kan Teh? Oke, boleh silakan Pak Denny. Oke, perkenalkan nama saya Denny Mahendra Putra. Saya Kasubsi Prapenuntutan di bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Untuk di bidang pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sendiri, Kepala Seksi Pidana Umumnya adalah Bapak Herdian Maldak Sastria. Di bawahnya ada kepala subseksinya ada 2. Yang pertama adalah Kepala Subseksi Penuntutan yaitu saya, dan satu lagi Kepala Subseksi Penuntutan dan Upaya Hukum dan Eksaminasi itu ada Bapak Dani. Oke. Oh, itu strukturalnya ya Teh. Tapi ini kita belum tahu nih Teh. Kalau untuk pribadinya sendiri boleh dikenalin lebih dalam nggak nih Teh? Mana tuh kan teman-teman di rumah nungguin kan. Pak Denny ini single atau double sih Iya, Kang Ilham kan, gitu. mana tahu kan Teh. Asalnya dari mana sih Kang Ilham? Kalian nanti gitu. di tag Instagramnya ya Teh. Boleh gitu, boleh nih Pak Denny. Boleh Pak Denny izin nih. Diperkenalkan pribadinya nih Pak Denny. Kebetulan saya aslinya dari Solo. Tapi saya masih single. Oh, iya. Oh masih single Teh? Solo itu salah Teh satu single nggak Teh? Saya udah double. Udah double ya. Jadi Solo ini Kang Ilham itu salah satu kota di Jawa Tengah, betul gitu Pak Denny ya. Kalau makanan khasnya apa nih? Nasi liwet. Nasi liwet. Jadi kapan-kapan kita boleh main ke Solo ya. Kita traktir ya sama Pak Kasubsi ya Teh. Siap. Oke, balik lagi nih ke tema yang sudah kita angkat ya. Yang kita angkat pada siang hari ini itu adalah tentang restoratif justice. Mungkin Pak Denny bisa bantu menjelaskan ke Sobat Adiaksa dimanapun berada, apa sih restoratif justice dan dasar hukumnya? Oke, restoratif justice sendiri itu adalah penyelesaian perkara tindak pidana ya, yang itu melibatkan pelaku, korban, baik itu terus ada juga keluarga dari korban dan keluarga pelaku sendiri, dan ada pihak lain yang secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi selama ini kan kalau kita menyelesaikan suatu perkara pidana kan kita pasti menekankan kepada pembalasan terhadap tersangka ya di sini. Tapi kalau dari restoratif justice ini kita mengikut sertakan korban, karena pasti yang dirugikan pertama kan korban ya. Jadi korban tuh apa sih yang mau dari korban untuk penyelesaian perkara ini, seperti itu sih. Kalau untuk dasarnya ada di Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ya, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oke, udah diatur lebih spesifik ya, ya Pak ya. Sudah diatur di Kejaksaan sendiri, ada pedomannya ya, nggak mungkin salah nih Teh. Iya betul. Tapi kita penasaran juga nih Teh, untuk restoratif justice sendiri itu tujuan intinya apa sih Pak sebenarnya Pak? Oke, kalau tujuan restoratif justice itu sendiri adalah pemulihan keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana, baik itu terhadap pihak korban ataupun pihak tersangka. Jadi gimana caranya kita bisa menyelesaikan suatu perkara pidana itu tanpa melewati jalur persidangan, seperti itu. Kita menyelesaikan perkara ini di luar persidangan.
pemulihan keadaan ya, seperti itu ya Pak ya. Kalau terkait pemulihan keadaan tersebut, ada nggak sih syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk perkara yang bisa dilakukan restoratif justice? Oke, kalau untuk restoratif justice sendiri kan memang tidak bisa dilaksanakan untuk semua kegiatan semua tindak pidana ya. Tindak pidana, betul. Oke, diaturnya di pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 itu tuh ada pengecualian yang bisa dilakukan restoratif justice tidak akan berlaku apabila 1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, 2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, 3. Tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana dilakukan oleh koperasi, dan tindak pidana korupsi. Korupsi. Tapi Pak, ini kita untuk lebih jelasnya mungkin sobat-sobat Adiaksa juga di rumah pasti penasaran nih. Boleh dijelasin nggak Pak step-stepnya atau tahap-tahapnya secara rinci restoratif justice itu pelaksanaannya seperti apa sih? Oke, kalau untuk tahap-tahapan dalam pelaksanaan proses restoratif justice yang jelas karena proses restoratif justice ini kan tidak bisa dilaksanakan atau diambil keputusan sepihak oleh jaksa penelitinya ya. Iya. Jadi kita harus tetap secara berjenjang. Jadi ketika berkas masuk kita membaca jaksa peneliti sudah ditunjuk ya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Apabila dirasa dalam berkas perkara itu masuk dalam syarat-syarat untuk dapat dilakukan restoratif justice. Tadi saya lupa ngasih tahu kalau untuk syarat-syarat bisa dilakukan restoratif justice terhadap tersangkanya sendiri itu yang jelas tersangka itu harus baru pertama kali melakukan tindak pidana ya. Terus belum pernah melakukan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. Terus kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Jadi apabila kriteria-kriteria itu sudah ditemukan di dalam berkas perkara yang diteliti oleh jaksa peneliti ini, maka dari jaksa peneliti ini mengajukan restoratif justice kepada Kepala Kejaksaan Negeri terlebih dahulu. Apakah dari hasil expose, biasanya kita melakukan expose ya, apabila memang layak untuk dilakukan restoratif justice, barulah dari Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Gitu. Baru Kepala Kejaksaan Tinggi apabila memang saat expose menganggap layak untuk dilakukan restoratif justice, maka barulah yang terakhir diajukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk dapat persetujuan. Berjenjang berarti ya, Siap. tidak bisa Nggak boleh napi juga ya, iya. Teh? Residivis nggak boleh. Nggak boleh. Residivis tidak boleh. Oke, jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu bagaimana Pak Denny? Iya, benar tuh, Teh. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri yang jelas dari jaksa penelitinya harus menghadirkan ya masing-masing pihak, baik itu pihak korban, pihak keluarga korban, pihak tersangka, dan pihak keluarga tersangkanya juga. Terus tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di tempat itu, dan dari penyidiknya juga harus hadir. Nah, saat mereka sudah diundang, kami yang mengundang ya, untuk mereka hadir di kantor Kejaksaan di Kabupaten Tangerang, disitulah kita berkumpul di satu meja, kita membahas nih, apakah solusi yang terbaik nih, apakah permintaan dari korban itu apa, dari tersangkanya apa, sampai akhirnya apakah bisa ditemukan titik temu agar perkara ini bisa diselesaikan secara restoratif justice. Karena memang syarat-syaratnya antara lain adalah apabila itu tersangkanya mengambil barang, otomatis berarti harus ada pengembalian barang dari akibat tindak pidana tersebut, mengganti kerugiannya korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, dan yang jelas harus ada kesepakatan nih perdamaian antara korban dan tersangka juga, serta tokoh-tokoh masyarakat ini dihadirkan karena memang harus masyarakat harus merespon positif terhadap perdamaian ini. Apabila memang sudah ada perdamaian, namun apabila masyarakat tidak mendukung perdamaian ini pasti tidak bisa tercapai juga. Berarti ada syaratnya seperti itu ya Pak? Benar, ada benar. Perdamaian bersyarat dan perdamaian tidak bersyarat gitu ya Pak ya? Siap. Gitu Teh. Ya gitu. Terus kalau mungkin bisa dijelaskan atau bisa ditampilkan atau bisa disebutkan ya Pak Denny ya, untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk sampai saat ini itu sudah melaksanakan berapa kali restoratif justice? Oke, kalau untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sendiri untuk tahun 2023 ini tuh sudah menyelesaikan perkara restoratif justice yang disetujui dan sudah sukses ya. Itu ada 12 perkara. 12 perkara di 12 tahun perkara 2023. Kalau untuk tahun Banyak ya, Teh? 2024 Banyak banget ya? Ya, kalau untuk 2024 sendiri kita sudah melaksanakan tiga restoratif justice yang sudah lancar. Berhasil semua nih itu Pak? Berhasil Berhasil semua itu ya? Dalam Keren. satu semester sudah ada 3 itu. Keren Syukur banget ya. sih. Mudahan kedepannya itu akan lebih nambah lagi ya, lebih Amin, banyak amin, lagi ya. amin, Oke. Berarti kalau untuk tahapan-tahapannya sudah dijelaskan nih Teh tadi Teh. betul, Tapi betul, sebenarnya secara skup besarnya itu ada harapan nggak sih Pak
untuk secara pribadi Bapak sebagai jaksa, lalu juga mungkin harapan pribadi secara undang-undang atau dari Kejaksaan Agung, ada harapan nggak untuk restoratif justice ini ke depannya tuh implementasinya tuh untuk apa gitu? Tunggu nih Kang Ham, sebelum ke harapan-harapan Gimana? mungkin kendala dulu dong. Oh Kita iya, bicara sorry. kendala dulu nih. Kendalanya, apa sih? kendalanya dulu ya, ditanya ya. Kendala apa sih Pak yang dihadapi untuk pelaksanaan restoratif justice gitu? Oke. Iya. Kalau kendala sendiri ya, karena memang dalam pengajuan restoratif justice ini kan bertahap ya, Iya. baik Iya. dari jaksa peneliti, kepala kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, sama sampai jaksa agung muda tindak pidana umum itu kan karena bertahap itu kan pasti yang jelas makan waktu lama ya, Iya. bisa dapat di ACC lah seperti itu. Yang kedua pasti karena ini restoratif justice melibatkan banyak pihak ya, baik itu dari korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, sampai penyidik pun untuk bisa mengumpulkan mereka di satu tempat yang bersamaan membahas seperti benar. itu kan pasti butuh waktu Butuh ya. waktu, nggak mudah ya Tidak Pak ya. mudah. Kita janjian ngopi aja susah kadang ketemu teh. Iya, Apalagi janjian sama masyarakat banyak kan gitu. Betul. Benar-benar. Nah, tadi kan sudah nih tuh. Udah ditanya nih, Teh, tadi, Teh. Kendala Udah kan udah. Lanjut harapannya. Lanjut lagi ya harapannya. Oke, harapannya sih ya kalau dengan adanya restoratif justice ini yang jelas mengembalikan ke keadaan semula sih. Apa sebelum terjadinya suatu tindak pidana, dengan harapan nih, baik itu pihak korban pasti berharap kerugian dia yang timbul akibat kejadian ini pasti kembali. Satu itu. Yang kedua, dari pihak tersangkanya ini kan diharapkan dengan adanya restoratif justice ini kan tidak mendapat citra buruk dari masyarakat. Oke. Dengan pengembalian keadaan semula, pasti dia tidak di-labeling negatif lah oleh masyarakat tempat dia tinggal, seperti itu sih. Dan diharapkan dengan adanya restoratif justice ini kan memberikan rasa jera juga kan kepada tersangka untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, seperti itu Dan sih. mungkin secara tidak langsung mengurangi jumlah orang yang berada di rutan. Nah, jadi gitu Teh, udah dijelasin sama Pak Kasupsi tadi bahwa ternyata restoratif justice itu tidak semudah itu Teh. Iya, banyak tahapan-tahapan Banyak tahapannya. yang harus Jadi syarat-syarat juga yang harus diikuti ya. Betul sekali. Tadi ada syaratnya, satu tidak boleh narapidana, tidak boleh residivis. Betul. Sorry, tidak boleh residivis. Lalu juga ada syaratnya ternyata dari kerugiannya yang ditimbulkan itu Kerugiannya, tidak 2 boleh juta- lebih dari 2.500.000. 2,5 juta. Gitu, Betul. Teh. Ada syarat-syarat lainnya yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Denny. Iya, jadi ketentuan yang harus dipenuhi agar perkara itu ditangani dilakukan RJ itu banyak ya. Bener Tidak banget. cuma 1 atau 2 Iya. gitu. Terus juga tadi kita udah dengar Teh, ternyata proses restoratif justice ini panjang Teh dan memakan waktu banget. Oke. Secara administratifnya pun tadi sudah dijelaskan bahwa restoratif justice ini berjenjang laporannya Teh. Iya. Mulai dari levelnya Kejaksaan Negeri ya Pak ini. Kejaksaan ya? Negeri, benar. Negeri ke kepala seksi dulu, lalu bertahap ke kepala Kejaksaan Negeri, lompat ke Kejaksaan Tinggi, baru nanti ke pusat ya Pak ya. Gitu. Wih, keren banget ya. Betul Kang Ilham. Jadi dengan adanya syarat dan proses yang panjang Bertahap Teh. bertahap ya, Oh, bertahap. Jadi menjadikan restoratif justice ini output yang berkualitas. Outputnya berkualitas ya Outputnya dia, Teh. berkualitas ya gitu. Udah dijelasin panjang lebar Teh, mungkin kita cukupin aja kali Iya, Teh untuk episode kayaknya perdana ini. Kita betul. takut ganggu waktunya Pak Kasupsi nih. Nanti kan Tapi kita banyak kerjaan. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita ucapkan dulu terima kasih Terima ya. kasih, Pak Denny. Terima kasih Pak Denny Sama-sama. untuk kedatangannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain Benar. kesempatan. Sudah meluangkan waktunya juga, terima kasih Pak Denny. Betul. Salam buat Pak Kasih Pidum. Pak Siap. Kasih Pak Pidum. Malda. Mohon Oke. izin ya, Pak, Ada ya. juga Pak Kasupsi penuntutan. Penuntutan, ya, ya, kami satu lagi minta. ya. Terima kasih Pak Denny. Kami akhiri podcast pada siang hari ini. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya di Cari Terang Jasa. Podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Gemilang Adiaksa.